warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJJ. Gunung yang menghijau, Alhamdulillahirrabbilalamin. di sana kebun Pada kesempatan ini saya akan lembah yang menjawab berkabut, pertanyaan untuk materi kuliah yang ke-8. Pertanyaan dari Sariful Anwari. Yang pertama ditanyakan, herbisida apa dan merek apa yang bisa digunakan untuk tanaman kakao namun tidak membahayakan tanaman pokoknya. Saya katakan, ya, kita tidak etis kalau menyebut merek dan nama. Tapi pada prinsipnya herbisida itu adalah untuk rumput-rumputan, untuk gulma yang mengganggu tanaman kakao, gulma. Jadi semua herbisida tidak akan mengganggu tanaman pokok, tidak akan mengganggu tanaman kakao. Karena herbisida itu ditujukan pada misalnya gulma yang berdaun lebar, gulma yang berdaun pipih, gulma yang berdaun runcing dan sebagainya. Itu jadi tidak akan mengganggu. Jadi jangan khawatir, herbisida apa saja yang kalian beli, yang penting cocok. Misalnya mau berantas rumput teki, ya rumput teki. Mau berantas rumput apa saja, alang-alang dan sebagainya, itu pasti akan cocok, tidak akan mengganggu tanaman pokok. Itu Saiful Anwari. Lalu pertanyaan kedua, pangkasan produksi. Pada saat kakao berproduksi, apakah boleh mewiwil tunas air? Boleh. Karena apa? Karena tanaman kakao itu berbunga dan berbuahnya adalah sepanjang tahun. Jadi tidak ada musimnya. Makanya boleh saja, karena di batang tanaman kakao pasti ada bunga, pasti ada buah setiap saat. Ya, tidak kalau kopi musim berbunga, musim berbuah gitu, tapi kakao setiap saat ada buah. Makanya tidak apa-apa, wiwilan tetap harus dipelihara dan maksud saya harus dilakukan pemeliharaan terhadap wiwilan. Artinya adalah memangkas wiwilan, bukan wiwilan dipelihara terus sampai besar, tidak, tapi artinya harus wiwilan atau tunas air harus dipangkas. Yang kedua, yang ketiga pertanyaan adalah daun ranting sisa pangkasan dikemanakan? Daun kakao itu biasanya untuk efisiensi, biasanya itu dibiarkan bahasa Jawanya belasah begitu aja di bawah. Karena daun kakao itu kalau menutup permukaan nanti dia akan menghambat gulma. Beberapa kebun banyak yang efisiensi pemberian herbisida dan sebagainya, makanya dibiarkan saja daun-daunnya dari situ. Tetapi yang penting hanya daun saja. Kalau ranting-ranting pohon dan sebagainya ya harus juga dari sana. Ya, itu upaya untuk memberikan lapisan supaya gulma malah tidak akan turun. Pertanyaan yang kedua dari Surya. Surya mengatakan, Pak, pangkasan itu apa tidak perlu diberikan nutrisi tambahan atau zat perangsang untuk pertumbuhan? Kakao itu sifat dasar pokoknya adalah memang dia tahan dipangkas dan memang harus dipangkas. Makanya tidak ada nutrisi tambahan dan sebagainya, tidak apa-apa, tidak masalah. Asal mangkasnya benar. Ya, jadi artinya bukan dipangkas dihabisin semuanya, asal mangkasnya sesuai dengan kaidah pangkasan produksi, apakah itu pangkasan tajuk, apakah pangkasan wiwilan itu. Tetapi kalau akan memberikan nutrisi, misalnya takut ya pangkasannya nanti ya dikasih saja ter gitu ya, supaya ini tidak masuk. Tapi biasanya tidaklah, karena jumlah tanamannya banyak sekali, yang dipangkas banyak sekali, tidak sampai ke sana. Tapi kalau mau memberikan nutrisi silakan saja, boleh untuk memperkuat kondisi daripada pertanaman kakao. Yang ketiga, pertanyaan dari Muhammad Naimi.
faktor-faktor lain selain pemangkasan yang bisa meningkatkan produksi kakao? Banyak faktornya. Selain pemangkasan, faktor pemeliharaan itu ya pemupukan, ya pengendalian hama dan penyakit, ya memperbaiki kondisi kebun, artinya bersih-bersih kebun supaya tidak banyak hama untuk inang hama penyakit. Itu semuanya artinya pemeliharaan untuk tanaman supaya berproduksi dengan baik. Lalu pertanyaan berikutnya dari Muhammad Naimi, seberapa besar gangguan gulma? Gangguan gulma itu yang dimaksud Naimi itu gangguan gulma itu kan akarannya dangkal saja. Sedangkan kalau kakao kan masuk ke dalam, apakah harus diberantas? Ini kan sudah tidak ada persaingan hara. Memang benar. Gangguan gulma itu hanya pada saat tanaman kakao masih kecil. Ya. Jadi kalau kakao sudah berumur 7 tahun misalnya, nanti di bawahnya pasti tidak ada gulma. Ya tadi itu saya katakan, di bawahnya sudah penuh dengan daun-daun, atau kalaupun dibersihkan karena naungannya cukup, maka gulma tidak banyak yang akan tumbuh di situ. Kecuali tempatnya terbuka begitu. Gulma itu kan karena rangsangan sinar matahari, di situ banyak naungan dan sebagainya, ya banyak naungan, kemudian sinarnya yang masuk tidak banyak, maka juga gulma tidak banyak akan tumbuh. Jadi gulma itu pada saat yang kita harus berantas secara intensif, gulma itu pada saat tanaman masih kecil. Setelah 5 tahun begitu saya kira sudah terbentuk, sudah ternaung. Kemudian pertanyaan lagi dari alat-alat untuk pemangkasan, gunting pakas, gergaji pakas. Ya. Kalau saat pangkasnya ketinggian yang sudah dicapai, ya ada gunting yang sedang